Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 188. Glitter seperti payet meledak dan mengelilingi Lu Tingxiao seperti awan jamur. Sesaat kemudian, kepala dan pakaian Lu Tingxiao ditutupi olehnya. Menatap dengan saksama akan terlihat bahwa yang meledak dan berserakan di atasnya adalah banyak benda berkilau. Jika dilihat lebih dekat, itu tampak seperti berlian. Cara yang sudah dikenal untuk mengirim sesuatu, tidak perlu bertanya siapa itu. Ini terlalu jahat. Orang lain menghabiskan uang untuk memukul orang, apa gunanya dia menggunakan berlian untuk memukul orang? Pasti bagus, saya ingin berada di level itu XD. Meskipun jumlah karatnya tidak banyak, tetapi dengan begitu banyak, seseorang dapat membuatnya menjadi cincin. Ini akan menyebabkan ratusan ribu pria datang dan melamar. Tidak hanya Lu Tingxiao yang terkena kristal itu, di kursi belakang Ningxi dan Little Treasure juga terkena kristal itu dan terkena kristal yang berkilauan itu. Ningxi, Lu Tingxiao, Little Treasure. Ningxi menyeka wajahnya, lalu membantu Little Treasure menyeka wajahnya juga. Dia kemudian dengan cepat mencondongkan tubuhnya untuk membantu Lu Tingxiao menyingkirkan benda-benda yang menempel padanya. Maaf, apa kau baik-baik saja? Apa benda-benda itu masuk ke matamu? Lu Xiaoting menggelengkan kepalanya, menyingkirkan lapisan berlian dan secari kertas kecil. Ningxi membukanya dan membacanya, sayangku, selamat ulang tahun, apakah kau puas dengan apa yang kau lihat? Yes, kau. Lu Tingxiao menatapnya dengan sedikit ekspresi rumit. Apakah kamu suka seperti ini? Dia mulai merenung sendiri. Dibandingkan dengan orang lain, bukankah ekspresinya akan dianggap kasar? Ningxi tampak terdiam. Apakah aku terlihat menyukainya? Aku bisa mengatakan bahwa aku terkejut, tetapi bagaimana aku bisa bahagia di tengah hujan yang penuh kengerian ini? Lu Tingxiao, meskipun kamu kaya, jangan bersikap seperti ini saat mengejar seorang gadis. Jika kamu butuh bantuan, aku bisa mengajarimu jenis hadiah yang harus dikirim. Ketika Lu Tingxiao mendengar ini, mulutnya melengkung membentuk senyum. Tentu saja, inilah yang dia harapkan. Baiklah, dia mulai. Saat ini, dia melihat sekilas sebuah mobil yang mengikuti mereka selama ini di kaca spion. Tampaknya itu adalah mobil Ning Yaohua. Ningxi melihat bahwa Lu Tingxiao melihat ke arah yang benar, mengikuti arah pandangannya dan juga menemukan mobil itu. Sial, orang ini belum selesai. Apakah Anda ingin saya mengusir mereka? Lu Tingxiao bertanya. Ningxi memikirkannya, lalu menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, mereka toh tidak bisa menangkap kita. Lagi pula, Little Treasure masih di dalam mobil, mengemudi dengan cepat terlalu berbahaya. 10 menit kemudian, di Platinum Palace. Sangat tidak cocok bagi Lu Tingxiao dan sepeda motornya, sebuah mobil mewah berwarna hitam perlahan melaju ke gerbang depan. Mereka berada beberapa meter jauhnya ketika penjaga itu memberi hormat dengan hormat, lalu dengan ramah membuka gerbang dan memperbolehkan mereka masuk. Tak lama kemudian, mobil itu tidak terlihat. Kemudian, saat mencoba mengikuti pintu gerbang yang terbuka, Ning Yaohua langsung dihentikan. Halo, tolong tunjukkan saya kartu pas, tanya penjaga itu dengan ekspresi seperti seorang pebisnis. Ning Yaohua dengan cemas melihat mobil yang berbelok di tikungan dan dengan tidak sabar menjawab, kartu pas apa? Anda tidak punya kartu pas? Tanya penjaga itu. Lalu, penghuni mana yang harus saya panggil untuk memberi Anda izin masuk? Ning Yaohua mengerutkan kening, mengapa mobil itu bisa masuk dengan mudah? Dia salah satu penghuninya, jawab penjaga itu. Apa? Raut wajah Ning Yaohua langsung berubah. Bagaimana ini tidak salah? Ini istana Platina. Tempat berkumpulnya orang-orang terkaya di Kekaisaran. Tidak ada pasar. Bagaimana mungkin wanita jalang dengan mobil rusak itu tinggal di sini? Apakah dia seorang kepala pelayan atau asisten khusus, atau anak haram seseorang?